Bab 1096 Tak seorang pun di dunia yang bisa menolak. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Miliaran orang di bumi menyaksikan Chen Fan memasuki Gunung Yan dan akhirnya menghilang dalam barisan dan kabut. Semua orang pada awalnya diam. Kemudian, mereka mulai berbicara dengan keras seolah-olah sedang berada di pasar. Sial, apa yang kulihat? Tuan Surgawi Chen mengeluarkan 6 setan dan mereka membunuh Tuan dari 4 tempat suci. Itu sulit dipercaya, ya, bukankah Tuan Surgawi Chen adalah penggarap inti emas tingkat dewa? Kenapa dia bilang tidak? Dia bahkan memiliki 6 penggarap jiwa yang baru lahir bersamanya. Jantungku hampir berhenti berdetak ketika dia mengeluarkan 6 iblisnya. Itu adalah kartu truf Tuan Surgawi Chen. Tidak heran dia tidak takut dengan tempat suci. Banyak orang berdiskusi. Masyarakat awam dan kultivator di Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Asia Tenggara, dan Jepang semuanya bersemangat. Chen Fan telah memberi mereka terlalu banyak kejutan sejak dia kembali. Pada awalnya, orang-orang mengira Chen Fan hanyalah seorang penggarap inti emas, tetapi dia kemudian memusnahkan 8 ras kegelapan untuk membuktikan bahwa dia sama kuatnya dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Setelah itu, semua orang mengira Chen Fan telah membentuk inti emas tingkat dewa, tetapi kemudian Chen Fan berkata bahwa dia bukan lagi penggarap inti emas tingkat dewa, selama pertempuran dengan Wu Kai. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah mencapai level yang lebih tinggi lagi. Akhirnya, ketika Tuan dari 4 tempat suci mengepung Chen Fan, dia mengeluarkan 6 tuan jiwa yang baru lahir. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada penggarap jiwa baru lahir yang normal, mereka membunuh para master itu dengan mudah. Itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tuan Surgawi Chen, Anda seharusnya mengeluarkan kartu as Anda, jadi kami tidak perlu khawatir tentang ras kegelapan dan 4 tempat suci. Burung pipit merah, Chen Yao Yao, dan Tang Yifei sangat marah. Mereka mengira Chen Fan sengaja membuat mereka takut. Hanya Asiu yang mengerti. Chen Fan lah yang benar-benar kuat, bukan keenam iblis itu. Saat dia terus berlatih seni kultivasi Chen Fan, Asiu dapat merasakan kesenjangan antara dirinya dan gurunya dengan lebih jelas. Meskipun mereka berdua adalah penggarap inti emas, mereka tidak bisa dibandingkan. Qin Dongmu bahkan tampak hancur. Bagaimana mungkin? Mengapa Chen Beixuan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia bahkan memiliki 6 penggarap jiwa baru lahir di bawah komandonya. Penggarap jiwa yang baru lahir dianggap sebagai penatua bahkan di lautan bintang. Kenapa dia bisa mengendalikan mereka? Banyak orang kaya memandang Qin Dongmu dengan senyum mengejek. Chen Fan pergi ke Gunung Yan dan membunuh guru dari 4 tempat suci. Sepertinya dia juga tidak akan membiarkan murid-muridnya pergi. Keluarga Qin mengandalkan arena janji. Qin Yaner adalah murid dari master sekte mereka dan dia akan menikahi keturunan mereka, Yinlan. Karena sekte Wuji telah dikalahkan, keluarga Qin juga akan jatuh. Saat ini, bukan hanya keluarga Qin, keluarga lain yang mengandalkan 4 tempat suci, seperti keluarga Xiao, keluarga Meng, keluarga Long, dan keluarga Lei, juga merasa putus asa dan tidak berdaya. Mereka bukan apa-apa di hadapan kekuatan Chen Fan yang tak terkalahkan. Seluruh bumi telah ditaklukkan sepenuhnya. Tidak ada yang berani meragukan status Chen Fan lagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolaknya. Chen Fan berjalan ke Gunung Yan dengan tangan di belakang punggungnya. Keturunan sekte besar yang tersisa ketakutan. Mereka mencoba menyerang Chen Fan. Dengan susunannya, tetapi dia langsung membunuh mereka dengan jarinya. Para murid yang ingin melarikan diri juga tidak dapat melakukannya. Kehendak abadi Chen Fan telah mencari di seluruh Gunung Yan, dan tanda energi dari seni kultivasi murni, dan esensi sejati mereka yang kuat tidak dapat lepas darinya sama sekali. Mak. Chen Fan menemukan 8 keturunan sekte besar dan membunuh mereka satu persatu. Chen Beixuan, kami tidak pernah melakukan apapun terhadap bumi. Kenapa kamu harus membunuhku? Teriak seorang keturunan Istana Matahari. Bukankah Jenderal Suci Naran dari Istana Apollo menyerang sekte Qiong Utara? Keturunan itu langsung menjadi pucat setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan. Ketika Chen Fan menginjaknya sampai mati dan menoleh ke keturunan lainnya, mereka berteriak, kami tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Istana Matahari terhadap sekte Qiong Utara.
Chen Fan mengabaikan mereka dan membunuh mereka dengan tebasan. Mereka yang menciptakan kekacauan di Tiongkok dan di bumi harus mati. Bumi adalah rumah Chen Beixuan, tetapi murid-murid dari Lautan Bintang berlarian liar di sana. Apakah mereka menganggap serius Dewa Surgawi Mistik Utara? Mereka pantas mati. Selain itu, apa yang dilakukan oleh keturunan sekte besar di planet ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh ras kegelapan. Chen Fan telah melihat mereka menjadikan wanita sebagai tungku untuk berkultivasi dan mereka telah membunuh banyak orang. Terjadi pertumpahan darah di sekitar Gunung Yan. Keturunan yang membantu sekte mereka juga dibunuh oleh Chen Fan. Beberapa orang yang dulunya dekat dengan Chen Fan bahkan berlutut dan memohon padanya. Tapi Chen Fan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Membunuh. Pada akhirnya, darah mengalir ke seluruh Gunung Yan. Chen Fan menemukan semua penggarap terhubung, penggarap inti emas, penggarap pencerahan etiril, dan bahkan penggarap laut ilahi, dan membunuh mereka satu persatu di depan istana. Arai di sekitar Gunung Yan dulunya adalah perisai, tetapi saat ini mereka telah mengubah gunung itu menjadi penjara. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Chen Fan melihat ke dalam jiwa seorang keturunan dan dengan mudah menemukan murid mana yang terlibat. Tuan Surgawi Chen, itu sudah cukup. Qin Yaner bangkit. Kecantikan Yan Jin yang luar biasa itu tidak banyak berubah. Dia mengenakan gaun putih dan rambutnya menutupi bahunya. Dia tampak secantik peri dari mitos kuno. Saat Qin Yaner berbicara, dia memandang Chen Fan dengan ketakutan dan kebencian. Keduanya sudah bertunangan sebelum mereka lahir, tapi Qin Dongmu memutuskannya. Dia sama sekali tidak melakukan kontak dengan Chen Fan. Ketika Chen Fan pergi ke Yan Jin dan mendominasi dunia, Tuan Tua Qin ingin Qin Yaner menikahi Chen Fan lagi, tetapi bagaimana Chen Fan setuju saat itu? Siapa sangka perbedaan di antara keduanya akan semakin lebar setelah 1 dekade. Jika sudah cukup, saya akan berhenti, jawab Chen Fan tanpa ekspresi. Dia kemudian membunuh 13 diaken lainnya. Ketika Chen Xiao mendekatinya, Chen Fan tiba-tiba berkata, "Di mana Jiang Churan? Bukankah dia seorang penggarap inti emas? Hanya ada sekitar 100 penggarap inti emas di 4 tempat suci. Jadi, sangat jelas terlihat bahwa Jiang Churan telah menghilang." Banyak orang saling memandang, namun tidak ada yang berani menjawab. Pada akhirnya, Qin Yaner berkata, "Saudari Churan dibawa pergi oleh Jenderal Ilahi dari alam ilahi Taichu begitu dia keluar. Saya mendengar bahwa mereka pergi ke Tanah Dewa. Pangeran Surgawi dari Sekte Taichu sangat menyukainya dan ingin menikahinya." Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu. Chen Fan mengerutkan kening. Itu di luar dugaan Chen Fan. Dia berencana mencari Jiang Churan dan mengirimnya kembali ke kota Chu. Zhou, jadi Bibi Tang tidak akan khawatir. Karena dia tidak ada di sana, Chen Fan mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Chen Fan berbalik dan bertanya, "Apakah kamu tahu jalan menuju tempat dewa?" Qin Yaner ragu-ragu dan berbisik, "Hanya Master Sekte dan keturunan kami yang tahu tentang ini. Itu adalah informasi rahasia. Kudengar itu tersembunyi di area rahasia dan melibatkan ruang dan waktu. Namun, Yinlan pernah memberitahuku bahwa setiap gua surga memiliki jalan menuju Tanah Dewa." Gua surga, Chen Fan mengangguk. Gua surga terbesar di bumi tidak diragukan lagi adalah alam Kunsu. Dia masih belum mengunjungi Luyan Sui, Qisiwer dan murid keluarga Chen lainnya setelah dia kembali. Sepertinya sudah waktunya dia pergi ke sana. Kemudian, Chen Fan tinggal di Gunung Yan selama beberapa hari lagi. Azure Dragon tiba di Gunung Yan pada sore hari bersama orang-orang dari Kunlun untuk membantu Chen Fan dan Chen Xiao melenyapkan murid-murid di tempat suci. Mereka mengendus banyak murid tingkat rendah. Lagi pula, apa yang dilakukan orang-orang itu selama 6 tahun terakhir telah dicatat dalam arsip Kunlun. Membunuh. Red Sparrow memimpin pasukan Kunlun untuk menjelajahi wilayah keluarga seperti Lei, Long, dan Meng. Mereka memiliki cukup banyak bukti tentang apa yang mereka lakukan, termasuk mempromosikan sekte untuk tempat suci, serta memperdagangkan murid-murid berbakat dan budak perempuan. Seluruh dunia tercengang ketika transaksi ini terungkap. Setelah pertempuran itu, tak seorang pun berani mengklaim nama Tanah Suci lagi. Sekte Qiong Utara menjadi satu-satunya tanah suci di dunia, sementara Chen Fan menjadi kultivator terbaik di bumi. Dia mulai mempersiapkan perjalanannya ke alam Kunsu setelah dia menyelesaikan segalanya di Gunung Yan. Sebelum itu, Jiang Haishan pergi menemuinya beberapa kali, tetapi Chen Fan mengabaikannya. Di sisi lain,
Bibi Tang sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Chen Fan tahu dia mengkhawatirkan Jiang Churan. Lagi pula, tak seorang pun tahu seperti apa pangeran ilahi dari Sekte Taichu itu dan apa yang ada di dalam tanah dewa. Chen Fan tersenyum dan menghiburnya, "Jangan khawatir, Bibi Tang. Aku akan membawa Churan kembali dengan selamat." Kemudian, banyak keluarga kelas atas di Yanjin juga pergi berkunjung. Qin Dongmu berlari ke Gunung Yan, ingin meminta maaf kepada Chen Fan. Jika bukan karena keluarga Qin tidak pernah melakukan sesuatu yang serius, Chen Fan pasti sudah membunuhnya. Meski begitu, Chen Fan tetap memintanya pergi dan tidak pernah memasuki Yanjin lagi. Beberapa murid keluarga Wang juga ditemukan. Chen Fan merasa kasihan pada mereka, dia meminta Chen Xiao untuk membantu mereka menetap. Chen Xiao jelas merupakan kepala pelayan paling kuat di Yanjin saat itu. Dia mendapat dukungan dari Sekte Qiong Utara dan Chen Fan dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kalangan kelas atas kota. Setelah menangani semuanya, Chen Fan pergi secara rahasia. Dia melintas dan menempuh jarak ribuan mil, segera tiba di pintu masuk Kunsu di lembah pemakaman dewa. Itu tertutup salju, dan banyak kera dan binatang mengaum. Ia bahkan melihat seekor ular raksasa sebesar bukit, melilit di puncaknya. Tubuh putihnya menyatu dengan gunung, orang tidak akan melihatnya jika mereka tidak memperhatikan. Ada Conate dan Golden Corbis, yang jarang terlihat, di mana-mana. Chen Fan mendarat di lembah pemakaman dewa dan langsung terlihat serius. Semua binatang itu telah dibunuh dengan menggunakan senjata tajam atau kekuatan Dharma. Bahkan ada mayat manusia saat dia menuju susunan teleportasi. Pakaian mereka sama dengan yang dikenakan di alam Kunsu, selain itu, mereka sepertinya baru saja terbunuh dan jelas-jelas mencoba melawan sebelum mereka mati. Ada lebih banyak mayat di sepanjang jalan. Alam Kunsu sedang dalam masalah. Chen Fan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas menuju altar teleportasi dengan kekejaman di matanya. Gerbang di altar tua jauh di dalam lembah pemakaman dewa telah dibuka. Ada darah di kedua sisi gerbang. Sepertinya tempat itu diserang saat gerbangnya dibuka. Para penjaga tampak kaget dan tampak ketakutan sebelum meninggal. Brengsek, Chen Fan segera melintas menuju alam Kunsu. Alam Kunsu, karena dunia kecil terhubung ke bumi, Spirit Ki juga melonjak ke sana ketika dunia berubah dan semua jenis Conate bis muncul. Bahkan ada beberapa binatang inti emas. Namun saat itu, sebuah istana yang dikelilingi awan melayang di atas ibu kota surgawi. Lu Yansui, Qi Xiuer dan Raja Roh Api berdiri di sana dengan tatapan serius. 3 hari yang lalu, Sekte Esensi Campuran diserang oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Tidak ada seorang pun yang selamat. 2 hari lalu, Sekte Mi King juga dimusnahkan. Hanya Master Sekte mereka yang berhasil keluar hidup-hidup, tapi dia juga terluka parah. Kemarin, Lembah Ventian, semua orang menjadi lebih serius. Sekte Esensi Campuran, Lembah Ventian, itu adalah 7 sekte agung dari alam Kunsu. Meskipun Master Sekte mereka telah dibunuh oleh Chen Fan saat itu, masih ada lebih dari 100 penggarap terhubung yang tersisa. Belakangan ini, sejak esensi Ki di bumi melonjak, para penggarap terhubung itu telah menjadi penggarap inti emas. Setiap sekte memiliki setidaknya 20 penggarap inti emas, tetapi mereka masih dikalahkan oleh para penyerang misterius itu. Master Sekte dari Sekte Mi King, kultivator terbaik di Kunsu, juga telah melarikan diri. Siapa mereka? Mengapa mereka begitu kejam? Kapan kita memprovokasi mereka? Tangan Raja Roh Api gemetar. Orang-orang misterius itu terus membunuh saat mereka bergerak. Tidak hanya 7 sekte agung, sekte kecil lainnya juga tersingkir. Bahkan Chen Fan pun tidak bertindak brutal saat mengunjungi Kunsu. Saya tidak yakin, mereka semua mengenakan pakaian hitam. Saya mendengar bahwa mereka berasal dari alam ilahi Taichu. Mereka di sini untuk melakukan sesuatu demi jenderal ilahi mereka. Jika mereka tidak menghancurkan suatu sekte, mereka masih memeriksa semua seni kultivasi mereka, tetapi sejauh ini mereka tampak kecewa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka hanya menemukan seni tingkat rendah, kata Qi Qingwei dingin. Semuanya tampak geram. Siapa yang akan senang mendengar seseorang mengatakan bahwa seni kultivasi mereka lebih rendah dan mereka adalah orang-orang rendahan. Bahkan Lu Yansui berkata, jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Kumpulkan semua dewa di Kunsu. Aku akan menunggu mereka di Istana Yuntian. Setengah hari kemudian,
Ketika Chen Fan mencapai lembah pemakaman dewa dan memasuki alam Kunsu, seluruh istana Yuntian telah dikepung. Penggarap berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepung ibu kota surgawi dengan kekejaman. Lu Yansui memandangi para penggarap kejam di luar dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka adalah penggarap terhubung. Ada hampir 100 penggarap inti emas dan mereka jauh lebih kuat daripada para penggarap kita di alam yang sama. Mereka berada di tingkat inti emas tingkat menengah atau bahkan tingkat puncak. Kami berada dalam masalah besar, kata Qi Qingwei sambil gemetar. Bahkan para dewa dari alam Kunsu menjadi pucat. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menangani para pembudidaya dengan 100 penggarap inti emas dan istana Yuntian, yang merupakan harta karun surgawi. Namun, lawan mereka memiliki jumlah kultivator yang sama yang 100 kali lebih kuat. Raja Roh Api pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, namun dia telah dikalahkan oleh salah satu dari mereka setelah satu kali pertukaran, dan dia seharusnya masuk dalam 10 besar di antara para dewa lainnya. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka, banyak penggarap inti emas tua menggelengkan kepala. Seorang kultivator berbaju hitam mencibir dan berkata, "Haha, kamu memang sekelompok semut. Apakah menurut Anda dapat bertahan hidup dengan bersembunyi di harta karun surgawi yang kecil? Dunia kecil ini adalah pintu masuk ke tanah dewa. Kami tidak akan membiarkanmu menghalangi kami." Lusinan kultivator mengepung seorang pria berambut ungu dengan penuh hormat dan mereka memanggilnya Jenderal Surgawi Yuan. Jenderal Surgawi, ini belum pernah berbicara sejak dia muncul, namun energinya yang dahsyat membuat banyak orang kesulitan bernapas. Jenderal Surgawi dengan rambut ungu berkata, "Bunuh mereka. Ini tidak bisa ditunda." Ya, begitu dia berbicara, penduduk Kunsu segera merasakan tekanan. Meskipun istana Yuntian adalah harta karun surgawi yang ditinggalkan oleh Heaven's Equal, istana itu hanya memiliki kekuatan dari penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana ia bisa menahan serangan dari 100 penggarap inti emas tahap puncak? Pada akhirnya, Jenderal Surgawi dengan rambut ungu juga menyerang dan menghancurkan lapisan terluar susunannya. Membunuh. Pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Mereka seperti harimau dalam kawanannya. Penggarap inti emas Kunsu tidak bisa menolak sama sekali, salah satu dari mereka langsung mati. Qi Siwer telah mencapai level Conate, dia bisa sekuat kultivator inti emas ketika dia mengaktifkan meridian ilahi burung pipit merah miliknya. Dia diselimuti api dan cahaya seperti burung phoenix, tapi dia masih berjuang saat menghadapi serangan dari 6 petani berpakaian hitam. "Mengapa, Kunsu tidak melakukan apapun padamu? Mengapa kamu harus membunuh kami?" Lu Yansui mengenakan gaun putih panjang. Dia mengepalkan tinjunya dengan wajah pucat dan sedikit perlawanan dan kemarahan di matanya. Ini semua karena Raja Kunsu, Chen Beixuan. Dia membunuh adikku dan memusnahkan sekteku. Jika Jenderal Ilahi kita tidak kembali ke alam dewa karena suatu masalah mendesak, dia juga akan terbunuh. Untungnya, dia baik-baik saja. Aku akan membunuh semua orang di Kunsu untuk membalas dendam pada saudaraku. Jenderal Surgawi dengan rambut ungu mencibir. Dia adalah saudara laki-laki Yuan Xiao. Apa? Karena kultivator Chen yang sempurna. Kultivator Chen yang sempurna telah kembali. Dengan serius, dia seharusnya muncul di ibu kota surgawi. Itulah akhir dari jalan surga. Para dewa terkejut, bahkan Lu Yansui dan Qi Siwer pun terkejut. Chen Fan menempuh jalan surga 1 dekade sebelumnya dan tidak pernah kembali lagi sejak itu. Gadis-gadis itu mengira mereka telah kehilangan dia. Banyak anggota keluarga Chen yang bersembunyi di dalam istana Yuntian, seperti Chen Guoguo, juga terbelalak. Tentu saja, aku mungkin akan mengampuni nyawamu jika kamu menyerahkan anggota keluarga Chen dan menyerah menjadi pelayanku. Kalian berdua terlihat cukup cantik. Kamu bisa menjadi selirku. Jenderal Surgawi melirik Lu Yansui dan Qi Siwer dengan tatapan tajam. Jangan pernah memikirkannya. Tuanku akan mengejarmu, teriak Qi Siwer dengan aura emas di sekelilingnya. Seni ilahi burung pipit merah miliknya mengeluarkan api keemasan, memaksa mundur para penggarap yang mengelilinginya. Kamu adalah murid Chen Beixuan. Luar biasa, saat aku menjatuhkanmu, mematahkan anggota tubuhmu dan menyiksamu sampai mati, aku akan melihat apakah Chen Beixuan masih bisa begitu sombong. Jenderal Surgawi Yuan menembakkan 2 berkas cahaya ungu dari matanya dan menginjak Qi Siwer. Qi Siwer menangis. Beberapa tulang di tubuhnya patah dan bentuk dharma burung pipit merah di belakangnya hampir
Hilang. Meskipun dia memiliki Divine Meridian burung pipit merah, dia 2 tingkat lebih lemah dari Jenderal Surgawi Yuan. Itulah perbedaan besar antara penggarap terhubung dan penggarap jiwa yang baru lahir. Tidak mungkin dia bisa melawan. Berhenti, biarkan Siwer pergi. Para Dewa Kunsu segera bergegas menuju Qi Siwer, sementara Lu Yansui mengendalikan istana Yuntian dan melepaskan berkas cahaya dari istana untuk membentuk sinar energi, berkedip ke arah Jenderal Surgawi Yuan. Pecundang, Jenderal Surgawi Yuan melambaikan tangannya dan menghempaskan 8 dewa, menghancurkan sinar cahaya itu. Aku mungkin harus berhati-hati jika penguasa istana ini ada di sini, tapi kamu gadis kecil hanyalah seekor semut. Kemudian, dia menekan kakinya ke bawah. Api emas menyembur keluar dari mulut dan hidung Qi Siwer. Dia hampir hancur berkeping-keping. Suamiku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhnya. Lu Yansui berkata dengan dingin. Oh, Chen Beixuan adalah suamimu. Itu hebat. Aku akan membunuhmu dan gadis kecil ini, lalu memotong tubuhmu hingga berkeping-keping. Saya juga akan memasukkan jiwa ilahi Anda ke dalam harta karun Dharma dan membakarnya dengan api iblis selama 10.000 tahun. Sementara Jenderal Surgawi Yuan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar dan sinar cahaya keemasan melintas di langit, diikuti oleh suara seseorang yang membuat Jenderal Surgawi Yuan merinding. Katakan itu lagi, Chen Fan telah tiba, di luar istana Yuntian. Sementara itu, beberapa ratus penggarap inti emas sedang bertarung. Meskipun terdapat banyak dewa dari Kunsu, mereka tidak sekuat para kultivator berbaju hitam. Mereka harus mundur kembali ke istana Yuntian untuk menghindari serangan para murid alam ilahi Taichu. Mereka mengandalkan susunan dan kekuatan istana Yuntian untuk melawan. Sialan, Chen Beixuan, ini adalah balasan atas perbuatannya. Banyak orang memiliki pemikiran serupa. Jika bukan karena istana Yuntian yang masih berdiri, sebagian besar Dewa Kunsu mungkin sudah menyerah. Bagaimanapun, mereka telah menyerah pada Chen Fan saat itu dan mereka dapat melakukan hal yang sama untuk menenangkan orang-orang dari alam ilahi Taichu. Tapi saat suara familiar itu datang, para dewa itu langsung terkejut. Kultivator Chen yang sempurna, para penggarap berpakaian hitam dan Jenderal Surgawi Yuan juga berbalik karena terkejut. Chen Beixuan, ledakan, petir biru langit menyambar di langit dan seorang pria berpakaian hitam muncul. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan diselimuti lapisan aura emas. Matanya penuh dengan penghinaan dan kekejaman, yang membuat orang merinding. Apakah itu benar-benar dia? Para pria berbaju hitam tercengang. Meskipun orang-orang di Kunsu tidak tahu bahwa Chen Fan telah membunuh 4 penggarap jiwa yang baru lahir di Gunung Yan, para murid alam ilahi Taichu mengetahuinya. Kalau tidak, Jenderal Surgawi Yuan tidak akan diam-diam menyelinap ke Kunsu, alih-alih pergi ke kota Chuzhou atau Gunung Yan. Menguasai, sayang, saudara penggemar, Lu Yansui, Qi Siwer dan Chen Guoguo berteriak pada saat bersamaan. Para Dewa Kunsu bahkan berteriak dengan seluruh energi mereka. Chen Fan seperti dewa di mata mereka dan dia datang untuk menyelamatkan dunia. Chen Beixuan, kenapa kamu ada di sini? Jenderal Surgawi Yuan merasa sedikit bersalah. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuh istri dan muridku, dan kemudian menyiksa jiwa mereka selama 10.000 tahun? Kata Chen Fan dingin dengan api menyala di matanya. Meskipun Lu Yansui tidak memiliki hubungan resmi dengannya, dia adalah istrinya dan dia telah membantunya memerintah alam Kunsu. Qi Siwer juga murid Chen Fan, tetapi Jenderal Surgawi Yuan sedang menginjaknya saat itu. Kunsu bahkan dibanjiri darah. Pada saat itu, Chen Fan sedang menghitung detik untuk pergi ke lautan bintang dan memusnahkan alam ilahi Taichu. Ya, jadi kenapa, Chen Beixuan, kamu membunuh saudaraku, Yuan Xiao? Jiang Churan juga akan terbunuh, jika bukan karena Jenderal Ilahi King Yuan, yang harus membawa Jiang Churan menemui Pangeran Ilahi. Jadi, kenapa aku tidak bisa membunuh muridmu? Jenderal Surgawi Yuan mencibir dan melirik Chen Fan. Chen Beixuan, aku tahu kamu memiliki 6 setan bersamamu. Masing-masing dari mereka berada di tingkat jiwa baru lahir tahap pertengahan atau bahkan tahap puncak dan mereka memiliki tubuh yang sangat kuat. Namun, jangan bicara tentang pelayan kita. Bagaimana kalau kita bertarung hanya dengan kekuatan kita? Kalau tidak, aku bisa membunuh muridmu sekarang juga. Tidak, Tuan, Qi Siwer berteriak. Tapi Jenderal Surgawi Yuan menekan kakinya dan hampir menghancurkan Qi Siwer hingga berkeping-keping.
Dia memuntahkan darah dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, kata Chen Fan dengan kilatan kekejaman di matanya. Dia melepaskan dunia gelapnya dan mendorong keenam iblis itu beberapa ratus mil jauhnya. Jenderal Surgawi Yuan kemudian mengangguk dan mengeluarkan tali emas, mengikat Kisiwer dan melemparkannya ke bawahannya. Haha, mari kita bertarung dengan kekuatan Dharma kita sekarang. Jangan khawatir, saya tidak akan menahan diri. Aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang diderita kakakku ketika dia meninggal. Jenderal Surgawi Yuan tertawa terbahak-bahak. Dunia luas muncul di belakangnya. Terdengar suara naga sejati dan Phoenix Surgawi, serta ada binatang ilahi dan dewa yang terbang di langit. Gunung dan bangunan ada di mana-mana, seolah-olah itu adalah dunia nyata. Semburan energi yang kuat kemudian jatuh dalam radius 100 mil, membuat banyak penggarap di alam Kunsu merasa ketakutan. Banyak penduduk ibu kota surgawi bahkan berlutut. Seni ilahi Taichu. Ketika murid alam ilahi Taichu menjadi anggota sekte tersebut, mereka menanam benih dunia. Begitu mereka memasuki tingkat jiwa yang baru lahir, sebuah dunia kecil akan berkembang di dantian mereka. Meskipun dunia kecil itu tidak nyata, namun membawa energi yang menakutkan. Seberapa kuatkah seorang kultivator ketika dia memiliki kekuatan dunia di dalam tubuhnya? Ya Tuhan, dia adalah dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Dewa Kunsu yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Meskipun Jenderal Surgawi Yuan telah menunjukkan energi yang kuat, semua orang berasumsi bahwa dia hanyalah seorang penggarap inti emas tahap puncak atau setengah dewa surgawi. Namun kemudian, ketika Jenderal Surgawi Yuan melepaskan kekuatan jiwa yang baru lahir, para dewa Kunsu menyadari kebenarannya, dia sudah menjadi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Petir biru menyambar dan dia dikelilingi oleh hukum Dharma. Ini adalah kekuatan dewa surgawi, kata seorang kultivator tua di Kunsu. Tuhan surgawi, itu adalah makhluk yang unggul bahkan di zaman kuno. Seorang dewa surgawi dapat mengendalikan hukum Dharma dan mengubah dunia dengan satu perintah. Makhluk super seperti itu muncul di Kunsu, membuat semua orang hancur. Seorang kultivator yang sempurna, Lu Yansui memandang Chen Fan dengan cemas. Saudara Chen, Chen Guoguo dan anggota junior keluarga Chen lainnya pucat dan tidak bisa berkata-kata. Jenderal surgawi kita pasti akan menang. Banyak kultivator berpakaian hitam tersenyum. Mereka telah menyaksikan pertempuran di Gunung Yan, di luar provinsi Yanjin. Meskipun Chen Fan sangat kuat, sebagian besar kekuatannya berasal dari 6 iblis. Kekuatan Dharma miliknya mungkin hanya sebanding dengan penggarap jiwa baru lahir tahap awal. Adapun Jenderal Surgawi Yuan Feng, dia adalah seorang jenderal terkenal di alam ilahi Taichu. Dia mungkin tidak sekuat jenderal ilahi teratas, tapi dia bukanlah seorang penggarap jiwa baru lahir seperti Master Kuil Taichu. Haha, Chen Fan terkekeh dan menundukkan kepalanya. Aku pikir juga begitu. Kemudian, dia menyerang Yuan Feng dengan tangannya, yang terlihat lebih cantik dari tangan seorang gadis. Kamu menggali kuburmu sendiri. Yuan Feng mencibir. Dia menampilkan seni ilahi Taichu, dan dunia di belakangnya menutupi Chen Fan seperti lukisan raksasa dengan kekuatan isap tertentu. Jika Chen Fan tersedot ke dunia itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir mungkin mati di sana. Retakan, di luar dugaan Yuan Feng, tangan Chen Fan masuk ke dunia Taichu dan mencabik-cabiknya. Mustahil, Yuan Feng melebarkan matanya dan murid-murid alam ilahi Taichu lainnya juga tercengang. Meskipun dunia itu tidak nyata, dunia itu sangat kuat, bahkan penggarap jiwa baru lahir biasa pun tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Chen Fan merobeknya seperti selembar kertas. Apakah dia benar-benar manusia? Banyak orang bertanya-tanya apakah ada setan di dalam tubuh Chen Fan. Seni pembuatan senjata Taichu. Yuan Feng berteriak. Dunia luas di belakangnya berguling ke tangannya dan berubah menjadi pedang bergaris ungu dan hitam. Itu diselimuti lapisan petir kecil dan kilau. Yuan Feng menyerang, menebas dengan energi sebuah kata. Serangan itu hampir cukup kuat untuk membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, Chen Fan hanya menjentikkan jarinya dan pedang ungu dan hitam di tangan Yuan Feng patah. Yuan Feng bahkan terlempar dan tubuhnya hampir hancur. Ini tidak mungkin. Saya membuat senjata ilahi ini dengan kekuatan dunia. Bagaimana seorang penggarap inti emas bisa memecahkannya? Yuan Feng menggelengkan kepalanya. Rambut ungunya menjadi berantakan dan matanya penuh kejutan.
Seni pembuatan senjata Taichu adalah seni kultivasi yang lebih maju daripada seni ilahi Taichu. Itu bisa digunakan untuk membuat senjata ilahi dengan dunia sebagai intinya. Senjata ilahi ini sebanding dengan harta karun surgawi dan sangat tangguh. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak akan mampu memecahkannya, tetapi Chen Fan melakukannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Itu sangat menakutkan. Seberapa kuat tubuh Chen Fan? Itu sangat kuat sehingga bisa melawan harta karun surgawi tingkat atas. Lagi, Yuan Feng berteriak. Dunia yang hancur di belakangnya mengeluarkan seberkas cahaya dan hendak membentuk senjata ilahi lainnya, tetapi mata Chen Fan berbinar. Ledakan, seberkas cahaya keemasan melintas di langit. Yuan Feng dan dunia Taichu di belakangnya terbelah dua oleh tombak emas yang diukir dengan pola naga. Ada darah di mana-mana. Ark, Yuan Feng menjerit saat Nas Chen Sol-nya bergegas menuju Qisiwer. Dia tahu bahwa Qisiwer adalah satu-satunya tiket untuk bertahan hidup. Jika dia kehilangan dia, 6 iblis akan dengan mudah menghancurkannya, apalagi Chen Fan. Kamu ingin lari? Chen Fan segera menginjak jiwa baru lahir Yuan Feng. Puff, setan, bersisik hitam, bertanduk dan berekor raksasa, diselimuti lapisan Finki, tiba-tiba muncul di belakang Qisiwer, mencabik-cabik para penggarap yang menjaganya. Iblis kuno, Fei Lian, dikenal karena terbang tanpa terlihat di langit. Orang biasa tidak akan pernah bisa menemukan jejaknya. Tidak, Yuan Feng berteriak, tapi sudah terlambat. Chen Fan telah menginjak kakinya dan menghancurkan Nas Chen Sol miliknya. Keenam iblis juga muncul dan bergegas ke kerumunan, membunuh ratusan petani berpakaian hitam. Istana Yuntian telah berubah menjadi medan perang. Lu Yansui, Raja Roh Api dan Master Sekte dari Sekte Miking memandang Chen Fan, jelas tercengang. Mereka menyaksikan keenam iblis itu membunuh 100 penggarap inti emas tahap puncak seperti ayam. Ini, Raja Roh Api menunjuk ke arah Mu Xiao. Mu Xiao menangkap pemimpin para penggarap berbaju hitam, yang merupakan dewa setengah surgawi. Ia merobek dantiannya, mengeluarkan inti emasnya dan memakannya seperti kacang kastanye. Itu sangat brutal. Kepala Sekte Miking menundukkan kepalanya dan berkata, semua iblis itu adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, mereka sekuat Jenderal Surgawi Yuan Feng. Semua orang tersentak, itu lebih dari satu dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Hanya ada pasangan di zaman kuno. Dari mana asalnya? Bersama dengan Chen Fan, ada 7 penggarap jiwa baru lahir yang hadir. Raja Roh Api dan yang lainnya terdiam. Chen Fan segera melepaskan ikatan Qisiwer dan memberinya pil roh. Qisiwer tidak terluka parah, jadi tubuhnya pulih dengan cepat. Dia bangkit dan berkata, Guru, Anda akhirnya kembali. Chen Fan mengangguk. Dia kemudian mengambil jiwa ilahi Yuan Feng dari dalam jiwa baru lahirnya yang hancur. Warnanya keemasan muda dan bergoyang mengikuti angin. Tampaknya menjadi sedikit lemah setelah kehilangan perlindungan jiwa baru lahirnya. Chen Fan mengeluarkan pil jiwa yang berharga, menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam jiwa ilahi Yuan Feng, membuatnya membesar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Red Sparrow Seven Fire dari 9 api iblis dunia bawah. Tidak, Tuhan Surgawi, tolong jangan bunuh aku, teriak jiwa ilahi Yuan Feng ketakutan. Dia tahu bahwa Chen Fan akan membakar jiwa ilahinya dengan api iblis. Mata untuk mata, namun, Chen Fan mengabaikannya dan memasukkan jiwa surgawinya ke dalam api, membuatnya menjerit kesakitan. Yuan Feng menangis dan berteriak, Tuan Surgawi, mohon maafkan saya. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang tanah dewa. Namun, Chen Fan masih mengabaikannya dan mengeluarkan lentera perunggu dari lengan bajunya, melemparkan jiwa ilahi Yuan Feng ke dalam. Itu adalah lentera King Yu, yang dulunya milik Lin He dari Sekte Matahari Iblis. Itu adalah harta berharga dari sekte mereka dan hanya Grand Kultivator formasi jiwa yang mampu melakukannya. Itu bisa digunakan untuk menjebak manusia atau setan dengan mudah. Jiwa ilahi Yuan Feng perlahan-lahan akan dimurnikan di dalam lentera, itu akan bertahan hingga 10.000 tahun. Kemudian, Chen Fan secara resmi memasuki Istana Yuntian, disambut hangat oleh Lu Yansui dan yang lainnya. Seluruh alam Kunsu bergejolak dengan kembalinya Raja Kunsu. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya pergi mengunjungi Chen Fan, termasuk anggota keluarga Chen. Setelah 1 dekade, Chen Guoguo telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang manis. Kakek menghilang.
Mengetahui bahwa Chen Huaiyan dan banyak lainnya hilang dan hampir semua anggota keluarga Chen di luar telah meninggal, anggota keluarga yang sekarang terkejut, tetapi mereka akhirnya menerimanya saat Chen Fan menghibur mereka. Banyak anggota senior keluarga Chen segera meminta untuk dikirim kembali ke bumi agar mereka dapat membangun kembali wilayah mereka. Chen Fan setuju dengan mereka. Dia juga ingin para dewa kembali bersamanya dan bergabung dengan Sekte Qiong Utara. Bagaimanapun, spirit Qi di bumi sama melimpahnya dengan alam Kunsu saat ini. Selain itu, Chen Fan meramalkan kemungkinan bencana di Kunsu. Bencana apa? Lu Yansui terkejut. Saya tidak yakin. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia cukup khawatir setelah mendengar tentang Tanah Dewa dari orang-orang di kuil Taichu dan arena Wuji. Gua surga seperti alam Kunsu terhubung ke bumi dan tanah dewa-dewa itu berada di bawahnya, tampaknya terhubung ke gua surga. Jika sesuatu terjadi di alam dewa, gua surga juga akan terkena dampaknya. Gua surga itu tampak kuat, tetapi tidak sekuat planet. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Bersiaplah untuk pindah. Ambil contoh istana. Yuntian juga, kata Chen Fan. Lu Yansui mengangguk. Para dewa Kunsu juga ketakutan. Alam ilahi Taichu hanya mengirimkan seorang jenderal surgawi dan dia mengalahkan semua sekte besar. Bagaimana mereka bisa melawan penggarap jiwa yang baru lahir? Selain itu, menurut Chen Fan, ada lebih dari satu penggarap jiwa yang baru lahir. Tak terhitung banyaknya dari mereka yang sedang dalam perjalanan ke bumi dari lautan bintang, termasuk para jenderal ilahi dan pangeran ilahi, yang jauh lebih kuat daripada jenderal surgawi. Pergi, kita harus pergi. Ayo pergi ke bumi, ke kota Chuzhou. Ada susunan yang dibentuk oleh Tuan Surgawi Chen. Seluruh alam Kunsu diaduk. Namun, langkah itu sangatlah rumit. Bagaimanapun, ada miliaran orang dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di sana. Awalnya sekte-sekte tersebut hanya ingin mengirim murid-murid dan buku-buku terbaik mereka ke bumi, namun saat ini, mereka ingin para dewa tingkat bumi dan orang-orang biasa juga ikut pergi bersama mereka. Berapa banyak kekacauan yang akan terjadi jika begitu banyak dewa Kunsu kembali ke bumi? Chen Fan kemudian berdiri di lapangan salju di utara alam Kunsu. Istana Dewa Salju terletak di dekatnya, namun berjarak ribuan mil darinya. Segala sesuatu di sana membeku dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ada dunia kekacauan di luar lapangan salju. Badai dimensi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan bahkan penggarap inti emas akan hancur berkeping-keping jika terjatuh. Chen Fan mendongak dengan kilau emas di matanya. Dia melihat melalui lapisan badai dimensional dan dunia luas muncul di depannya. Dunia itu diselimuti aura, ada burung bangau dan naga terbang di langit, dan gunung, sungai, dan bangunan di mana-mana. Ketika Chen Fan membuka matanya lebar-lebar, dia melihat Finki hitam yang menakutkan di balik aura. Finki memenuhi setiap sudut dunia. Daripada tanah dewa, itu lebih seperti tanah iblis. Chen Fan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kebingungan dalam suaranya, ada tanah iblis jauh di bumi. Finki di sana bahkan lebih murni daripada Fin Lord Reuni Dao yang kubunuh di kehidupanku sebelumnya. Itu membawa energi yang kuat dan mirip dengan kekuatan 6 iblis. Para dewa menjebak iblis di sana, menurut legenda di lautan bintang. Apakah mereka hanya menahan iblis dengan tanah dewa yang luas ini? Tapi Finki telah mencemari seluruh dunia dan iblis itu seharusnya bisa melarikan diri. Tidak, meskipun Finki sangat kuat, ada sedikit tanda Deat Qi juga, seperti zombie tertua di dunia bawah. Mungkin, itu bukan iblis yang hidup di tanah dewa, tapi zombie iblis. Chen Fan terkejut. Fin zombie telah terkubur di bawah tanah dewa ribuan tahun yang lalu. Bahkan mungkin sudah ada di sana sebelum Tuan Surgawi Jiang, Setara Surga, dan Tuan Changqin tinggal di sana. Apakah dewa asli melakukan ini? Mata Chen Fan berbinar. Dewa yang dia sebutkan bukanlah dewa sempurna Reuni Dao yang dibicarakan orang, tetapi seseorang yang telah naik. Namun, dewa yang sebenarnya sangatlah langka, hanya ada satu dalam sejuta tahun. Chen Fan mengalami masa kesengsaraan ketika dia berusia 500 tahun, itulah sebabnya dia dikenal sebagai orang yang paling mungkin untuk naik berikutnya. Tentu saja, dia sebenarnya telah melewati level ini di kehidupan sebelumnya. Satu atau beberapa dewa membentuk tanah dewa ini jutaan tahun yang lalu dan menjebak Fin zombie di dalamnya, sehingga Fin Qi-nya tidak mencemari dunia. Fin zombie itu bukan hanya Fin Lord Reuni Dao.
Bahkan mungkin memiliki level yang sama dengan 6 iblis leluhur, pikir Chen Fan saat jiwa surgawinya berputar, menciptakan beberapa percikan api. Banyak hal yang dia pikirkan di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini muncul dan mulai terhubung seperti mutiara. Tetapi mengapa guru dan orang-orang dari Sekte Abadi 5 Elemen, Sekte Surgawi Kenaikan, dan Sekte Dadao datang ke sini? Untuk memperkuat susunan ini, Chen Fan mengerutkan kening. Melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa meskipun tanah dewa terkontaminasi oleh Fin Qi, masih ada pola dewa di bebatuan, gunung, dan lautan. Kata-kata dan gambar itu sudah sangat tua. Tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa mengenalinya, bahkan Tuan Changqin pun akan bingung. Karena itu adalah pola dewa. Hanya dewa kesengsaraan atau dewa sejati yang dapat memahaminya. Namun, itu bukan masalah besar bagi Chen Fan. Dia telah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pola dewa itu di kehidupan sebelumnya. Ada api emas menyala di matanya. Mata emas api Li-nya telah diaktifkan hingga tingkat maksimum dan dia bahkan menggunakan jiwa baru lahir 9 lubang untuk melihat sekeliling tanah dewa. Meskipun ada banyak badai dimensional di sekitarnya, Chen Fan yakin akan beberapa hal. Fin Qi utama dari Fin Zombie masih ditekan oleh tanah dewa. Fin Qi yang bocor hanyalah sebagian dari kekuatannya, mungkin kurang dari 1 dari 10.000. Jika pangeran ilahi atau penggarap agung dari lautan bintang ada di sana, mata mereka akan melotot. Fin Qi sangat kuat di mata mereka dan Nas Chen Sol Fin Fetus tahap puncak dapat dibentuk dengan mengumpulkan segumpalnya. Dengan lebih banyak zat ini, material iblis jiwa yang baru lahir dapat tercipta dan bahkan dapat mengubah seluruh tanah dewa menjadi tanah iblis dengan bahaya di mana-mana. Beberapa pangeran surgawi dari sekte besar mungkin sudah mati, tetapi Chen Fan hanya menebak-nebak. Seberapa kuat sebenarnya Fin Zombie itu? Jika ia hidup, mungkin akan menakuti seluruh alam semesta. Meskipun Fin Zombie sangat kuat, Chen Fan tidak takut. Dia telah membunuh lebih dari satu makhluk dengan level yang sama di kehidupan sebelumnya. Dia hanya terkejut bahwa akan ada makhluk seperti itu di dunia manusia, dan di bumi dimanapun. Chen Fan belum pernah mendengarnya, meskipun dia pernah tinggal di sana 5 abad sebelumnya. Itu benar, saya hanyalah orang biasa sebelum meninggalkan bumi. Saya baru saja menjadi penggarap formasi jiwa ketika saya kembali. Bagaimana saya bisa mengetahui rencana para dewa di zaman kuno? Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia masih mengerutkan kening. Meskipun ada makhluk yang tidak dapat dipercaya di dalamnya, harta karun yang ditemukan di dalamnya memang sangat berharga bagi para murid sekte abadi di alam surgawi kecil selatan. 1. Batu roh iblis, sudah cukup untuk membuat jiwa baru lahir dan penggarap formasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya memperebutkannya. Tapi harta karun itu tidak terlalu penting bagi Master Changqin atau sekte abadi 5 elemen. Peluang besar apa yang mereka cari? Mereka membentuk begitu banyak susunan di bumi dan di seluruh wilayah planet terbengkalai. Mereka bahkan menggunakan area pemutus langit bela diri sejati. Formasi seperti itu hanya akan digunakan untuk peluang yang menggemparkan. Tidak mungkin itu hanya untuk memperkuat susunan ini. Chen Fan merenung. Dia merasa ada banyak rahasia di balik ini. Dia bahkan bertanya-tanya apakah itu bagian dari rencana ketika dia dibawa pergi dari bumi di kehidupan sebelumnya. Jika saya adalah seseorang yang penting dalam rencana mereka, Guru Changqin akan datang menjemput saya bahkan jika saya berada di planet Tianhuang. Jalan surga tampaknya lama bagi penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir, tetapi penggarap formasi jiwa hanya membutuhkan 1 hari untuk melintasi jalan tersebut. Dan bagi dewa sempurna reuni Dao, yang dapat menelan matahari dan dapat hidup jutaan tahun, seluruh wilayah planet terbengkalai ada di ujung jari mereka. Namun, pada tahun 2020, dia mengambil Xiao Qiong, kakek, Ye Qinchang dan banyak orang yang tidak berhubungan, meninggalkan saya di sini. Apakah ini berarti aku tidak penting sama sekali? Chen Fan terus menebak-nebak. Dia merasa sangat dekat dengan kebenaran. Jika aku tidak penting, lalu siapa lagi? Chen Fan yakin, di antara orang-orang yang diambil Guru Changqin dari bumi di kehidupan sebelumnya, dialah yang paling cerdas dan paling sukses. Dia belum pernah mendengar tentang Ye Qinchang, Hua Yunfenga dan Xie Yan saat itu, jadi orang-orang itu mungkin terjebak di bawah tingkat formasi jiwa, atau ketika mereka akhirnya mencapai tingkat pengembalian kekosongan atau reuni Dao, Chen Fan telah terlahir kembali. Dia melihat ke langit dan melihat ke setiap sudut, tanah dewa, yang luas.
Chen Fan bahkan melihat beberapa pembudidaya dikelilingi oleh aura dengan warna berbeda. Mereka bisa diselimuti Vinki atau kilau perak, atau cerah seperti matahari. Semuanya terbang mengelilingi tanah dewa seperti manusia kecil yang berkilau. Pada saat ini, yang masih bisa dilihat Chen Fan melalui badai dimensional adalah para penggarap yang benar-benar kuat dari lautan bintang. Salah satu pemuda itu diselimuti aura seperti Apollo, yang membuat Chen Fan sedikit menyipitkan matanya. Pangeran ilahi dari Sekte Apollo. Tunggu saja aku akan segera memasuki tanah dewa dan membunuh kalian semua. Chen Fan berbisik dengan mata dingin. Tapi dia masih bingung. Jika Chen Fan bukan pion terpenting, lalu siapa? Dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sekte Surgawi? Mungkin, Chen Fan tiba-tiba terkejut. Dia mendongak dan mengaktifkan Li Fire Golden Eyes miliknya ke level tertinggi. Matanya seperti dua obor emas saat dia menjelajahi tanah dewa. Kemudian, pemandangan yang tak terbayangkan muncul di depan Chen Fan.